Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua dan kali ini akan gue bahas partai catur antara Daniel Dubov melawan Ding Liren yang dimainkan pada turnamen Nindores AB chess24.com dan partai ini dimainkan tanggal 29 Mei 2020 dan mari kita ke pertandingan, saksikan partai ini. Let's go. Daniel Dubov memegang putih, Ding Liren memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, lanjut kuda ke F3, pion ke D5, mengklaim penguasaan pada petak E4, G3, pembukaan Katalan, Ding Liren menjawab dengan gajah B4 sekak, ditutup dengan gajah, berharap gajah akan ditukar. Ding Liren mundur ke E7 gajahnya, gajah ke G2, hitam merokade pendek, menteri ke C2, mengawasi pion C, pion C6, memperkokoh posisi pion di D5, dan Daniel Dubov pion ke H4 ya, dengan sengaja menunda rokade. Dan langkah ini mungkin ya, kayaknya bagian dari persiapan pembukaan Daniel Dubov. Dan kegunaan langkah ini hanya akan kita lihat pada 6 langkah berikutnya. Serius, 6 langkah selanjutnya kita baru bisa lihat kegunaan langkah ini. Jadi mari kita lanjut. Ding Liren kuda B ke D7, kuda ke C3, putih kehilangan penjagaan ke pion C4, jadi pion ditukar pion C4. Nah, tapi di sini putih juga bisa mencegah pion ke B5 gitu untuk melindungi pion dengan langkah A4. Ya, tapi Daniel Dubov memilih benteng ke D1. Ya, membiarkan hitam menjaga pion, yang artinya Dubov dengan sengaja mengorbankan pionnya. Ding Liren B5. Lalu apa ide langkah dari benteng ke D1 tadi? Jawabannya setelah langkah kuda ke E5 mengancam pion C6 dua kali ya, jadi kuda tukar kuda dan mengancam kuda ke D5 untuk menutupi ancaman di C6. Dan ya, dengan memberi satu pion ke hitam, putih berhasil memaksa untuk membuka D-file yang nantinya berguna untuk benteng dari Daniel Dubov. Lanjut Dubov kuda ke E4. Mantap, kuda menjadi lebih aktif kan? Dan juga pion E5 pun sangat berguna nih untuk mencegah pergerakan pion maju ke F5 mengancam kuda. Ya, tapi meskipun begitu Ding Liren tetap memainkan pion ke F5. Dimakan pion E makan pion F6 secara N pasan. Lalu pion G makan pion F6 untuk mengontrol petak G5. Dan ini penting sekali. Jika di langkah sebelumnya gajah makan pion, maka kuda G5 mengancam skakmat di H7. Dan jika gajah makan kuda, pion H makan gajah, putih mendapat akses serangan di H-file. Dan inilah kegunaan dari langkah H4 tadi. Baru terlihat sekarang ya. Begitupun di sini jika dia memainkan langkah G6 untuk menutupi skakmat, dan posisi kuda di sini saat kokoh berkat pion H4. Ya, karena jika misalnya menyerang kuda tentu tinggal menteri makan pion G6 ya kan. Benar-benar nggak bagus buat hitam lah jika memakan dengan gajah. Oke, lalu bagaimana jika dimakan dengan kuda? Jawabannya jika dimakan dengan kuda makan kuda F6 skak. Jika dimakan gajah tentu gajah B4 discover attack ke menteri dan benteng, jadi dimakan dengan pion. Lalu gajah makan pion C6 mendapatkan balik pion, benteng ke B8 menyelamatkan diri, gajah ke 4 discover attack menteri dan benteng, tentu menteri ke A5 sekak, raja ke F1, pion E5 menutupi ancaman ke benteng, gajah ke H6 mengancam benteng, benteng ke D8, raja ke G2 menghubungkan kedua bentengnya. Dan selain berhasil mendapatkan balik pion, posisi putih juga jadi sangat aktif. Dan oke, kembali ke posisi. Setelah dimakan balik dengan pion, putih B3 mengancam pion C4,
pion C tukar pion B, pion A makan pion B, menteri ke B6, melindungi pion C6, dan akhirnya rokade pendek. Lanjut pion A5 dengan ide langkah A4 membuat sebuah pion bebas. Benteng ke C1 mengancam pion C6. Dingliran gajah ke D7 melindungi pion. Gajah ke A6 mengancam benteng. Benteng F ke C8. Dubov benteng F ke D1. Lalu pion A4. Pion B tukar pion A4. Benteng makan pion A4. Dan posisi ini menjadi sangat menarik ya, dimana hitam punya dua pion bebas, tapi dari segi keaktifan perwira posisi putih jauh lebih aktif. Lanjut, menteri ke B2, benteng ke B4 mengancam menteri. Menteri ke A1, menteri mundur ke D8. Menteri ingin melakukan manuver ke sayap raja. Lanjut Dubov benteng ke C2, mulai manuver. Lalu kuda ke C5 memblokir pergerakan pion C6. Menteri ke E6, menteri ke C1, gajah tukar dengan kuda, benteng makan gajah, dingliren raja ke F7, dan H5. Taktik dicoy. Di sini dingliren memakan pion, dan tentu saja E4. Nah, dengan ini maka kuda E4 terkena pin. Dingliren menjawab dengan benteng ke C4, mengancam menteri. Benteng tukar benteng, pion makan benteng. Lanjut Dubov, gajah mundur ke 3. Ya, kelihatannya memang sih dia kayak menyelamatkan kuda hitam, tapi setelah kuda memakan gajah, benteng makan gajah skak, raja ke E8 dan mengancam benteng, menteri ke D2 melindungi benteng, dan benteng ke B8. Jika kuda makan gajah di G2, menteri ke D6 mengancam skakmat. Ya, putih hanya bisa menghentikan ini dengan langkah menteri mundur ke F7, benteng tukar menteri. Menteri ke D7 sekak, raja ke G6, menteri makan benteng. Menteri melawan kuda tentu hal yang sangat mudah. Oke, kembali ke posisi. Jadi setelah benteng ke B8, Dubov, pion F makan pion E3. Penting sekali untuk memberi ruang kabur untuk raja. Pion ke C3 mengancam menteri. Menteri ke D6 mengancam skakmat. Benteng ke B1 sekak, gajah menutup. Lalu benteng makan gajah. Ya, dingliren bermain untuk draw, hanya untuk berharap mendapatkan hasil remis. Raja makan benteng. Menteri ke F3 sekak, raja ke E1, menteri makan pion E3 sekak, raja ke D1, menteri F3 memberi skak lagi, raja ke E2, menteri makan pion E4 sekak, menteri menutup, mengacak pertukaran, dan tentu ditolak karena sudah kalah jumlah. Lalu raja makan pion C3, menteri A3 sekak, raja ke D2, menteri ke A5 sekak, raja ke D1, menteri ke H5 sekak, raja ke E1, menteri ke E5 sekak, raja ke F1, menteri ke A1 sekak, raja ke G2, menteri ke A2 sekak, dan raja ke F3. Dan setelah langkah ini, dingliren akhirnya menyerah. Ya, karena menteri hitam sudah nggak punya petak untuk sekak lagi. Ding nggak bisa memaksa permainan berakhir remis ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk partai dari Daniel Dubov melawan dingliren kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gue yang lain, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.